warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nur Ida Fitriani dari RSUD Dr. Haji Jusuf SK. Kali ini saya akan membahas tentang konsepsi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dalam mendukung smart governance. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ASN. ASN adalah aparatur pemerintahan yang terdiri dari PNS dan juga P3K, di mana PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun fungsi dan tugas ASN yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk bisa menjadi aparatur negara yang siap mengabdikan dirinya, seorang ASN harus memahami tentang manajemen ASN terlebih dahulu. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana manajemen ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Adapun hak dari seorang ASN yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan hak istimewa untuk PNS adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain memiliki hak, ASN juga harus menjalankan kewajibannya, yaitu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada semua orang. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya harus cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, harus melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit adalah manajemen ASN yang berdasarkan 3K, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Smart ASN adalah ASN yang memiliki integritas yang tinggi, nasionalisme, profesional, berwawasan global, mempunyai kemampuan IT dan bahasa asing, ramah, membangun hubungan dengan orang lain,
dan berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Untuk bisa mencapai pemerintahan yang berkelas dunia, diperlukanlah ASN yang memiliki kemampuan menguasai teknologi digital dan juga pola kepemimpinan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi secara optimal. Smart ASN harus mempunyai literasi digital, yaitu kemampuan bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, di mana seorang ASN harus memiliki digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Bagaimana kamu siap untuk membangun smart governance? Ayo benahi diri terlebih dahulu, mulai dari diri kita untuk bisa menjadi smart ASN yang berakhlak. Semangat untuk menjadi pemerintahan berkelas dunia. Aku, kamu, kita siap dan bangga melayani bangsa.